Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati SEMM. Saya adalah salah satu dosen tetap pada Universitas Pamulang. Dan saat ini saya berada di program studi S1 Akuntansi. Saat ini saya akan mendeskripsikan sedikit mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di mana mata kuliah ini berbobot sebanyak 3 SKS. Mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini adalah mata kuliah di mana mahasiswa diperkenalkan dengan kebutuhan akan teknologi terkait dengan tujuan dari entitas pengguna teknologi tersebut akan kebutuhan tentang informasi. Tentunya informasi-informasi ini akan sangat berguna baik bagi entitas tersebut maupun bagi pengguna-pengguna informasi lainnya. Sistem informasi akuntansi dirancang untuk mengolah transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan seperti transaksi utang piutang ataupun kas masuk ataupun kas keluar, serta beban-beban terkait dengan pengeluaran dari perusahaan tersebut, dan nantinya akan menjadi sebuah laporan yang akan digunakan oleh entitas tersebut sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi juga merupakan sebuah sistem yang umumnya berbasis komputer dan metode untuk melacak kegiatan akuntansi dalam hubungannya dengan teknologi informasi. Tujuan dari pembelajaran mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini diantaranya nantinya mahasiswa akan mengerti apa yang dimaksud dari Sistem Informasi Akuntansi, bagaimana peran dari Sistem Informasi Akuntansi tersebut pada sebuah entitas, serta perbedaan dari data dan informasi. Dan juga nantinya mahasiswa akan dapat menjelaskan bagaimana hubungan atau kaitan dari sistem informasi akuntansi dengan sistem informasi manajemen yang ada pada entitas tersebut. Pada akhir pertemuan mata kuliah ini, nantinya mahasiswa pun akan dikenalkan dengan cara-cara pengembangan dari sistem informasi akuntansi pada sebuah entitas. Selain itu pun tentunya akan ada poin-poin di mana mahasiswa akan melakukan audit sistem informasi akuntansi. Topik-topik yang akan disampaikan pada mata kuliah ini antara lain yaitu tinjauan umum sistem informasi akuntansi, tinjauan umum menyeluruh proses bisnis, pengantar e-bisnis, sistem dan teknik dokumentasi, database manajemen sistem, konsep dan struktur pengendalian internal, pengamanan sistem informasi yang berbasis komputer, audit sistem informasi akuntansi, siklus-siklus transaksi bisnis, akuntansi dan internet, serta pengembangan sistem informasi akuntansi. Dalam penyampaian mata kuliah sistem informasi akuntansi ini, saya melakukan dengan metode pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk penjabaran dari delivery itu sendiri adalah bagaimana cara saya untuk menyampaikan mata kuliah sistem informasi akuntansi tersebut kepada mahasiswa saya. Metode yang pertama yaitu saya menggunakan textbooks. Dalam hal ini, saya mewajibkan mahasiswa untuk mempunyai buku panduan yaitu mengenai sistem informasi akuntansi. Yang kedua yang saya lakukan adalah pembahasan kasus-kasus terkini terkait dengan sistem informasi akuntansi, di mana mahasiswa akan disajikan beberapa case yang terjadi di perusahaan, kemudian mahasiswa akan mencari way out-nya dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, saya akan memberikan tugas berupa tugas mandiri atau tugas kelompok terkait dengan materi perkuliahan sistem informasi akuntansi. Untuk poin kedua yaitu interaction adalah bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama berada di kelas. Untuk saat ini terkait dengan kondisi pandemi,
Interaksi saya dengan mahasiswa saya lakukan melalui tatap maya, yaitu melalui platform Google Meet. Dan yang terakhir yaitu mengenai assessment. Assessment adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa selama kontrak perkuliahan itu berjalan. Biasanya di awal perkuliahan saya selalu memberikan pernyataan terlebih dahulu mengenai kontrak perkuliahan dan komponen-komponen penilaian dari mata kuliah yang saya ampu. Dan untuk penjabarannya, biasanya saya akan melakukan bobot untuk penilaian dari beberapa komponen. Seperti untuk yang pertama yaitu partisipasi kehadiran atau kuliah sebesar 10%. Untuk tugas mandiri dan tugas kelompok itu sebesar 20%. Dan yang ketiga dan keempat yaitu untuk ujian tengah semester sebesar 30% serta ujian di akhir semester sebanyak 40%. Berikut ini saya akan menampilkan cuplikan pembelajaran tatap maya saya kepada mahasiswa-mahasiswa saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Hai semua, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kah di sana? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, introduction-nya belum ya, tapi saya udah buka. Saya belum buka ya. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan anak akuntansi semua nih. Laporan keuangan itu ada berapa macam? 5, Bu. Ada 5. Apa aja, Des? Ada laporan gaji, Terus? modal, keuangan, Ya. sama catatan atas laporan keuangan. Laporan arus kas ya. Nah, dari laporan-laporan itu kan merupakan informasi. Itu output dari sistem informasi akuntansi. Nantinya informasi tersebut akan menjadi bahan bagi pengambilan keputusan. Siapa saja pengguna pengguna dari laporan keuangan? Siapa saja? Pihak manajemen. Manajemen. Siapa lagi? Investor. Siapa lagi? Pemerintah. Siapa lagi? Karyawan butuh nggak karyawan? Butuh. Itu untuk apa? Kalau jadi karyawan kan yang penting mah digaji, terserah tuh perusahaan mau laba apa mau rugi. Yang penting kita digaji, gitu nggak sih? Menilai ini, Bu, kelangsungan usaha di perusahaannya, Bu. Begitu. Terus kalau misalkan nih, kamu tahu perusahaan kamu rugi, terus kamu mau ngapain? Loncat ya Pak ya? Iya. Ya nggak begitu. Biasanya kalau untuk laporan keuangan itu, penggunanya itu kan dari eksternal dan internal ya. Kalau dari internal biasanya itu tidak akan dibuka untuk ke karyawan umum, ya kan? Apalagi yang tidak berkaitan dengan dengan keuangan. Misalkan jauh lah misalkan bagian promosi atau bagian produksi, dia tidak akan membuka laporan tersebut ke bawahan. Biasanya pengguna dari internal perusahaan itu dari manajer ke atas. Untuk apa? Ya untuk pengambilan keputusan tadi. Sama ketika rugi, mau ngapain? Kalau karyawan kan tadi yang Pak Yudi bilang, kalau tahu rugi udah saya mau cari yang lain aja gitu kan. Gaji saya nggak akan dinaikin, bonus saya nggak akan dikeluarin kan gitu, ya kan? Sedangkan kalau direksi atau yang lainnya itu akan mengambil langkah. Apa saja nih yang akan diambil ketika misalkan periode ini rugi. Oh, berarti harus dianalisis nih. Ruginya dari segi apa? Apakah hanya semata-mata dari penjualannya yang turun? Atau dari segi mana? Atau terlalu banyak bebannya? Kan seperti itu. Laporan laba rugi itu apa saja unsurnya yang ada di laba rugi? Apa saja yang menjadi unsur dari laporan laba rugi? Pendapatan. Ya, pendapatan dan
Beban. 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 Karena apa? Selisih dari pendapatan dan beban itu nanti akan menghasilkan laba atau rugi. Itu. Nah, ketika si pengguna laporan keuangan itu melihat laba atau rugi, misalkan si pihak eksternal deh, contohnya si investor. Kan anak-anak milenial sekarang nih sudah pinter-pinter nih. Pinter untuk apa? Yang lagi tren apa nih? Trading saham ya? Siapa yang udah ikut-ikutan trading? Itu kan harus menganalisa kan? Menganalisa apa ya? Laporan keuangan. Bagaimana dia si perusahaan itu kinerjanya? Kinerjanya terlihat dari laporan keuangan tadi. Itu fungsinya. Nah, ketika sudah melihat dan membaca kinerja perusahaan, kan baru akan dihasilkan keputusan apakah saya akan berinvestasi di situ atau saya tarik kembali dana saya. Itu menjadi tolok ukur untuk melakukan step selanjutnya. Nah, itu tadi sekilas tentang sistem dan cara kerjanya serta outputnya. Apa sih outputnya? Seperti ini nih, mahasiswa kan, datanya yang menjadi data adalah ini sekumpulan mahasiswa di kelas ini. Nanti kita akan belajar tentang database. Database itu sekumpulan data. Base-nya itu di mana ya? Di sini di 03, kelasnya apa nih? 03 SAKM 001 ya. Itu base-nya. Datanya ya kita-kita ini yang ada di sini. Itu. Prosesnya berapa lama nih prosesnya mahasiswa kuliah selama 8 semester? Outputnya apa nanti? SAK-nya tadi, sarjana akuntansi. Gitu. Cepat lulus ya, selesai tepat waktu. Nah, itu kan yang sesuai. Goals dari prodi akuntansi S1 adalah itu. Masuknya 40 orang misalkan, keluarnya juga harus 40 orang. Jangan masuknya 40, keluarnya cuma 20. Terang kalau untuk yang bergelar SAK itu bukan hanya milik yang pinter akuntansi, tapi lebih kepada orang-orang yang mau berproses dan mau menyelesaikan. Itu ya. Jadi tetap semangat yang ada di kelas ini, semangat sharing kepada teman-temannya, semangat untuk menyelesaikan. Nah, lanjut untuk lebih tahu atau lebih kenal mengenai pengertian, Bu maaf saya keluar masuk terus dikarenakan jaringannya jelek. Ya mau gimana, saya mau tahan kan nggak bisa juga. Namanya juga sinyal ya. Ini salah satu kendala dari sistem online. Balik lagi ke perbedaan ini ya, bukan perbedaan, pengertian maksud saya. Jadi pengertian sistem informasi akuntansi apa? Akuntansinya dulu, belum dibahas ya. Tadi kan baru pengertian sistem, cara kerja sistem, dan apa? Informasi sebagai outputnya ya. Nah, pengertian akuntansi sendiri itu apa? Wah, anak akuntansi semua di kelas ini saya yakin udah pada pinter. Proses pencatatan keuangan gitu Bu, transaksi keuangan. Proses pencatatan aja. Bisa jadi data informasi keuangan. Ada yang mau menambahkan mengenai pengertian akuntansi? Ayo, nanti Anda semua bergelarnya bukan sarjana ekonomi lagi, tapi sarjana akuntansi. Nah, dimulai dari pengertian akuntansi itu sendiri apa? Akuntansi adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, pengisytiharan, penyesuaian dan pelaporan sehingga data-data transaksi keuangan bisa menjadi laporan keuangan yang kredibel. Nah, ya. Jadi prosesnya panjang ya yang namanya akuntansi ya. Karena apa? Karena ada siklusnya. Yang dasar-dasar nanti suka ditanyakan loh pada saat sidang skripsi. Tapi yang dasar-dasar itu walaupun hanya dasar, kadang pada saat di sidang itu mahasiswa nggak bisa jawab. Saking udah groginya, ditanya yang paling gampang itu tidak akan bisa jawab. Entah kenapa.
Ayo, berarti pengertian dari sistem informasi akuntansi apa? Yuk baca modul. Siapa yang tadi udah baca modul? Dini baca, Din. Apa, Bu? Pengertian sistem informasi akuntansi ya, Bu? Adalah suatu kegiatan mengelompokkan, menggolongkan, mencatat, dan memproses kegiatan bisnis perusahaan ke dalam sebuah pelaporan keuangan sebagai suatu informasi bagi manajemen dan pihak lainnya. Ada yang lain pengertiannya? Ya, Suatu dibaca. komponen organisasi yang mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengolah, menganalisa, dan mengkomunikasikan informasi finansial dan pengambilan keputusan yang relevan bagi pihak luar perusahaan dan pihak eksternal. Ekstern. Ya, jadi sistem informasi akuntansi itu yang tadi saya ceritakan dari awal, mulai dari sistem sampai sampai menghasilkan outputnya apa, gitu ya. Nah, subsistemnya apa? Nanti kita akan berbicara untuk kedepannya. Ada yang namanya di dalam perusahaan itu tidak mungkin hanya satu sistem. Nanti ada beberapa subsistemnya, misalkan ada di satu perusahaan ada siklusnya. Apa saja, misalkan ada siklus penggajian, ada siklus penerimaan kas, ada siklus pembelian, penjualan, dan lain sebagainya. Itu yang menjadi subsistem dari sistem besar yang ada di suatu perusahaan. Untuk belajar secara daring pun ya ini sistemnya ini, LMS ini kan. Iya. Nah, seperti itu sebuah sistem. Nah, yang kita pelajari mengenai sistem informasi akuntansi yang berkaitan dengan akuntansi dan kegiatannya. Itu ya. Sampai sini mengerti? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya Bu izin bertanya. Ya, silakan Adi. Kelebihan dan kekurangan jika perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi dalam perusahaannya itu apa, Bu? Kelebihan dan kekurangannya. Iya, Bu. Pertanyaan yang bagus sekali, Adi. Yuk, silakan dijawab. Ada yang mau menjawab? Lebih rapi, Bu. Lebih rapih yang pasti ya, Pak ya. Iya. Apalagi yang lainnya? Mampu menyediakan informasi yang akurat, Bu. Lebih akurat berarti ya. Ya. Lebih rapi, lebih akurat. Apalagi? Lebih efektif. Lebih efektif dan efisien ya Pak, secara waktu juga. Iya. Nah, itu semua kelebihan. Kelebihan dari penggunaan sistem. Jadi kita melihat suatu kelebihan itu ketika kita sudah membandingkan dengan apa? Dengan pekerjaan sebelum menggunakan sistem, kan begitu. Misalkan sebelum menggunakan sistem, untuk satu kali siklus akuntansi dibutuhkan waktu misalkan berapa? Satu periode 1 bulan. Itu kan lama untuk mengurutkannya, segala macam. Akan tetapi setelah menggunakan sistem tentunya tidak akan terjadi lagi. Karena apa? Sistem itu digunakan dengan tujuan satu, syaratnya harus satu, tidak adanya redundansi data. Kalau yang namanya manual, contoh deh untuk siklus akuntansi, pertama kali ada bukti transaksi, kemudian masuk ke mana? Jurnal. Setelah di jurnal? Buku besar mungkin ya. Ya, ke buku besar. Ayo, yang lain mana ini? Kalau berbicara kelebihan, penggunaan sistem ini digunakan oleh suatu perusahaan itu untuk apa? Yang pertama yang jelas karena tuntutan. Unpam tidak akan menggunakan LMS dalam pembelajarannya ketika tidak ada tuntutan seperti ini. Tuntutan dari mana? Tentunya tuntutan keadaan misalkan. Seperti sekarang pandemi. Unpam sebelum pandemi sudah menggunakan e-learning ini. Ada beberapa pertemuan
yang sebelum pandemi datang, walaupun dalam satu mata kuliah misalkan 1 atau 2 pertemuan yang di e-learning-kan. Nah, ketika benar-benar ini dibutuhkan, ya otomatis mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menggunakan ini. Itu kan tuntutan. Kalau tidak ada tuntutan dari kondisi atau situasi saat ini, ya mungkin tidak akan digunakan e-learning-nya. Ya digunakan, tapi hanya beberapa persen saja, 10 atau 20%. Nah, penggunaan sistem dalam perusahaan pun sama, tuntutan, apalagi ketika misalkan si perusahaan tadi misalkan beranjak untuk menjadi perusahaan yang TBK. Otomatis perusahaan TBK itu tuntutannya banyak. Salah satunya deadline untuk melaporkan laporan keuangan. Ketika dia telat saja untuk melis laporan keuangannya, itu pasti akan delisting dari bursa efek. Seperti itu. Bukan dari situ saja, dari pihak yang lain pun akan menuntut tentunya. Ya bagaimana kita mau evaluasi kinerja sebuah perusahaan kalau laporannya saja tertunda. Dari laporan-laporan yang tertunda itu saja sudah akan ada kesimpulan bahwa misalkan manajemennya kurang bagus nih, atau sistemnya memang tidak bagus nih. Berarti dengan sistem diharapkan apa? Akan terjadinya tadi lebih akurat, laporan-laporan yang dibuat sesuai dengan PSAK itu akan lebih terkoordinir melalui sistem. Jadi hasilnya pun tentunya akan lebih baik, lebih cepat, dan lebih akurat. Itu salah satu kelebihannya. Kekurangannya apa sih kekurangan dari penggunaan sistem? Kira-kira apa? Ayo, kekurangannya apa kira-kira? Hilang ya, Bu. Kenapa? Datanya mudah hilang. Iya, kalau nggak diproteksi ya hilang. Itu hanya ancaman saja sih. Nanti pun kita akan belajar mengenai ancaman-ancaman di sistem ini sendiri. Kekurangan penggunaan sistem apa? Seperti kita belajar menggunakan online seperti ini kan pasti ada aja kekurangannya ya. Yang biasanya kita bisa offline, bisa tatap muka, bisa diskusi langsung. Ketika harus begini kadang penyampaiannya ada yang salah dan penerimaannya pun ada yang salah gitu. Nah, sama halnya dengan penggunaan sistem. Penggunaan sistem yang menjadi salah satu kekurangannya adalah satu, ketika kita ingin sempurna laporan keuangan dan sesuai dengan yang mau menggunakan atau sesuai dengan keinginan si owner atau komisarisnya atau direksinya yang membaca, itu biasanya menuntut sistem tersebut untuk sesuai dengan formatnya mereka. Artinya apa? Kita tidak bisa menggunakan sistem paket lagi. Berarti harus menggunakan sistem yang customize. Dan otomatis apa? Sistem customize itu tidak murah, mahal, dan akan menjadikan beban bagi si perusahaan. Terus dampaknya lagi apa? Dampak negatifnya. Dampak jauh lagi penggunaan si sistem itu. Contohnya, yang terkait dengan SDM deh. Butuh SDM yang mumpuni, Bu. Nah, butuh SDM yang mengerti. Sedangkan jangankan sistem baru ya, peralihan sistem aja kan perlu pengadaptasian baru lagi. Kalau hanya jadi dituntut nih si IT atau sistem yang digunakan itu harus user friendly lah ibaratnya. LMS kalau dibuatnya menunya banyak dan agak sulit saja itu, agak berliku-liku gitu, saya yakin mahasiswa Unpam nggak ada yang mau. Kenapa suatu sistem itu dibuat begitu user friendly? Ya samalah kayak orang jual aplikasi. Semuanya itu pasti harus dibuat semudah mungkin. Karena apa? Yang menggunakan itu tidak mungkin satu pengguna saja. Contoh mobile banking deh. Mobile banking itu termasuknya mudah, ya kan? Karena penggunanya bukan hanya dari kalangan mahasiswa saja misalkan. Jadi semua kalangan bisa menggunakan itu. Ya sama sih, semua bank-bank yang lain juga sekarang mengikuti dan saya lihat juga mudah juga. Jadi tidak lagi menggunakan
biasanya banyak sekali persyaratan-persyaratan. Kalau sekarang lebih dipermudah. Nah, dampak yang paling krusial juga. Jadi banyak yang bilang dengan penggunaan sistem maka akan mendisrupsi sumber dayanya. Dalam hal ini si akuntannya. Ketika menggunakan sistem informasi berarti profesi akuntan terancam dong, Bu. Gitu nggak kira-kira? Karena nanti akan diambil alih oleh sistem. Ya kan? Sama halnya misalkan dilihat pom-bensin yang self-service, walaupun sudah ada beberapa. Itu kan akan mendisrupsi atau menggeser lah posisi si operator tadi. Nah, bagaimana dengan akuntan? Apakah akan digantikan dengan sistem? Tentunya tidak ya, maksudnya bagaimana? Ketika pembuatan sistem informasi akuntansi tidak akan menjadi sebuah sistem tanpa adanya runutan dari si akuntan tadi. Mengapa begitu? Karena orang yang mengerti akuntansi kan si akuntan tadi. Tidak mungkin menjadi sebuah laporan keuangan ketika alur prosedurnya itu salah. Misalkan dari jurnal langsung ke mana? Sedangkan proses penjurnalan tadi harus ada, kalau zaman dulu tuh ada cowoknya ya Pak ya? Akunnya ya, akun-akun itu nomor-nomor akun. Kalau di situ perannya digantikan oleh bagian produksi misalkan, yang ada kacau lah itu si sistem. Kan seperti itu. Tapi memang ada dampak negatif ke situnya. Jadi pekerjaan akuntan tadi misalkan yang dalam satu perusahaan biasanya mempekerjakan 10 orang akuntan karena manual kan harus mungkin menangani beberapa jurnal khusus misalkan. Jurnal pembelian dipegang satu orang, jurnal penjualan dipegang satu orang, jurnal pengeluaran kas dipegang satu orang. Nah, ketika ada sistem, hanya butuh 1 atau 2 orang. Benar atau tidak? Benar, Bu. Nah, itu beberapa dampak negatifnya. Terkena ke sumber daya manusianya. Begitu Mas Adi Guna? Baik Bu, terima kasih. Jelas? Jelas. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada waktu sekitar 5 menit lagi ya kita ya. Nah, ini yang menjadi salah satu alasan mengapa kita harus mempelajari si sistem informasi akuntansi ini, selainnya memang sudah dasarnya akuntansi. Dampak apa? Karena untuk menjadikan outputnya itu lebih efektif, lebih rapi tadi, dampak-dampak positifnya tadi ya, penggunaan sistem itu kan menjadi salah satu alasan juga. Tidak mungkin kita bertahan dengan akuntansi konvensional yang sifatnya masih manual ketika penggunaan sistem itu bisa lebih membawa dampak positif kepada perusahaan misalkan. Walaupun dia harus berinvestasi tentunya mahal ya untuk berinvestasi di sistem tersebut. Apalagi sudah customize dan segala macam. Untuk di awalnya saja mahal, belum untuk maintenance-nya. Maintenance itu kan tidak hanya ketika ada kerusakan, tapi kan harus di-maintenance beberapa atau di-update segala macam. Itu kan pasti membutuhkan biaya dan kos-kos tersendiri yang harus dibebankan kepada perusahaan. Tapi apa ya, tetap memang harus dipelajari dan digunakan karena akan menunjang informasi-informasi yang dibutuhkan. Seperti itu. Saya cukupkan sekian dan dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan, apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dari awal sampai akhir, dan apabila banyak kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Masih penasaran kan? Saya harap sih masih terus penasaran, dan karena saya belum semua menyampaikan materinya, karena dari rasa penasaran itu nanti akan menampilkan atau menumbuhkan rasa ingin tahu yang tinggi, dan tentunya akan mencari lebih dan lebih lagi. Ya, saya cukupkan ya. Saya mohon maaf sebelumnya tidak bisa memberikan yang maksimal tentunya ya.
Semoga sharing kita kali ini ada manfaatnya. Saya tutup. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya untuk semuanya. Terima kasih Bu.